Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Ibu Titin Lestariningsih, SEMM, dosen Akademi Kelautan Banyuwangi, pengampu mata kuliah pengantar teori ekonomi. Adapun pokok bahasan yang kita pelajari yaitu pengertian ilmu ekonomi, masalah-masalah ekonomi, barang dan jasa, barang ekonomi dan barang bebas, barang akhir, barang modal, dan barang antara. Mengapa belajar ilmu ekonomi? Metodologi ilmu ekonomi. Dari pokok bahasan ini kita akan kupas satu persatu sebagai berikut. Pengertian. John Adam Smith menyatakan ekonomi adalah penyelidikan tentang sifat dan penyebab kekayaan negara. Abraham Maslow menyatakan ekonomi adalah suatu ilmu yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan manusia dalam kehidupan melalui pengelolaan seluruh sumber daya yang tersedia. Aristoteles menyatakan bahwa ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang bisa digunakan dengan dua jalan, yaitu dapat ditukar. Kata lain, ekonomi mempunyai nilai tukar dan nilai guna. Dari beberapa pendapat dari para ahli dapat kita simpulkan yaitu ekonomi adalah ilmu yang dapat menyelesaikan permasalahan manusia dalam mengelola sumber daya yang tersedia yang memiliki nilai tukar untuk kemakmuran individu, masyarakat, dan negara. Masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka. Pengusaha diajak berpikir bagaimana atau barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyaknya. Bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Barang dan jasa. Barang adalah benda-benda yang berwujud digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya untuk menghasilkan barang lain. Contoh dari barang yaitu buku, mobil, rumah, dan sebagainya. Jasa adalah tidak digolongkan sebagai suatu barang karena wujudnya tak terlihat atau tak berwujud tapi memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi sering dikatakan adalah economic good, adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka, yaitu barang yang tersedia lebih sedikit dibanding dengan barang yang dibutuhkan masyarakat. Barang ini dalam mendapatkannya harus melalui pengorbanan. Pengorbanan seperti apa? Ya harus menggunakan tenaga, pikiran, ataupun dengan menggunakan sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan barang tersebut. Barang akhir atau di sini barang yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi dan digunakan memenuhi kegiatan ekonomi masyarakat. Barang akhir dibedakan menjadi dua, yaitu barang tahan lama atau durable good. Misalkan mobil, televisi, lemari, es, perabot rumah, dan sebagainya. Sedangkan barang tidak tahan lama atau non-durable good biasanya adalah makanan segar, minuman, sayur-sayuran. Dari dua golongan ini tentunya perlakuannya sudah beda. Kalau barang lama tentu penyimpanannya bisa
berhari-hari atau mungkin bisa bertahun-tahun kalau barang tidak lama penyimpanannya sesuai dengan barang tersebut. Barang ini mudah busuk atau rusak. Barang modal atau capital good. Sebagian barang dihasilkan bukan untuk memenuhi langsung kebutuhan, akan tetapi untuk menghasilkan barang lain, contohnya mesin-mesin, traktor, bangunan, pabrik, gudang, dan sebagainya. Barang antara atau dikenal dengan intermediate good, barang-barang yang belum menjadi barang akhir sehingga masih diperlukan proses. Ini namanya barang antara. Contohnya besi, baja, tekstil, benang, dan seterusnya. Mengapa belajar ilmu ekonomi? Cass and Fair 1996 memberikan pandangan tentang beberapa manfaat dan studi ekonomi sebagai berikut. Memperbaiki cara berpikir. Cara berpikir ini untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Membantu memahami persoalan masyarakat, memahami persoalan-persoalan dari internasional. Kemudian bermanfaat membangun masyarakat demokrasi. Metodologi ilmu ekonomi. Teori ekonomi. Teori ekonomi menaruh perhatian besar terhadap kemampuan memberikan penjelasan dan prediksi atas gejala-gejala yang diamati. Model ekonomi merupakan formal sebuah ekonomi. Ini dibentuk dengan model-model tertentu untuk menghasilkan suatu teori. Pada model ekonomi adanya siklus lingkaran ekonomi. Siklus lingkaran ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Siklus rumah tangga memberikan faktor produksi yang dibutuhkan dunia usaha untuk produksi. Salah satunya adalah kesediaan untuk bekerja, yaitu berupa tenaga kerja. Terjadilah aliran penawaran faktor produksi itu pada garis A atas faktor-faktor produksi yang diberikan. Sektor perusahaan memberikan balas jasa, misalnya upah dan gaji, sehingga terjadilah aliran penerimaan sektor rumah tangga pada garis B. Faktor-faktor produksi yang dibeli sektor perusahaan diproses menjadi output berupa barang dan jasa yang dijual ke sektor rumah tangga. Terjadilah arus barang dan jasa pada garis C. Selain tenaga kerja, faktor-faktor produksi lainnya yang dimiliki sektor rumah tangga adalah modal. Diberi balas jasa berupa bunga atau dividen dan tanah diberi sewa. Sektor rumah tangga memberi barang yang ditawarkan sektor perusahaan dengan menggunakan pendapatan mereka. Terjadilah arus konsumsi barang dan jasa yang merupakan arus pendapatan perusahaan pada garis D. Demikian siklus lingkaran ekonomi. Metode deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah metode pengambilan kesimpulan untuk hal-hal khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Ceteris paribus dan fallacy of composition. Model ekonomi merupakan penyederhanaan relabilitas ekonomi karena memiliki keterbatasan. Keterbatasan di sini keterbatasan yang harus diperoleh dengan suatu pengorbanan. Ilmu ekonomi positif dan normatif dalam menjalankan tugas keilmuannya, ekonom sering membandingkan dunia nyata dan dunia ideal.
Adapun ruang lingkup ilmu ekonomi, teori mikro, teori yang diartikan bagian dari ekonomi menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Sedangkan teori ekonomi makro, teori yang menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Dari materi yang kita pelajari dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi mempelajari tentang kelangkaan suatu barang dan bagaimana cara mendapatkan barang tersebut, dan pentingnya kita mempelajari ilmu ekonomi. Bila ada yang kurang jelas atau perlu didiskusikan, silakan komentar pada kolom di bawah ini.